Menjelang tahun politik di Indonesia, beragam berita tentang deklarasi sebagian ormas untuk menggolkan calon tertentu sudah mulai bermunculan. Berbicara tentang ormas, ormas adalah singkatan dari organisasi massa atau organisasi masyarakat. Kehadiran ormas ini dimaksudkan untuk memenuhi sejumlah fungsi dan tujuan tertentu. Terdapat ratusan ribu ormas yang tersebar di seluruh Indonesia. Tepatnya, 512.997 ormas di 514 kabupaten atau kota di 34 provinsi berdasarkan hasil pendataan jumlah ormas yang terdaftar di Kemendagri. Lalu ormas manakah yang terbesar? Aku penasaran akan menampilkan informasi 4 ormas terbesar di Indonesia yang sering diliput oleh media. FPI, Front Pembela Islam. Front Pembela Islam atau FPI berdiri pada 17 Agustus 1998 di Jakarta. FPI didirikan oleh Muhammad Rizik Syihab yang sekaligus berperan sebagai imam besar. Jumlah anggota yang dimiliki ormas besar ini tak main-main, mencapai 7 juta orang. Bahkan jumlah anggotanya bisa lebih besar lagi karena berasal dari semua kalangan. Tujuan berdirinya FPI adalah untuk menegakkan syariat Islam dan menjadi wadah kerjasama antara ulama dan umat dalam setiap aspek kehidupan. Waduh, tujuannya keren banget gak tuh? Sangat disayangkan FPI tak lepas dari beragam kontroversi pro dan kontra. Hal ini didasarkan pada berita-berita di media yang kerap menampilkan peristiwa bentrokan antara FPI dan aparat. FPI resmi dibubarkan pada 2019 lalu melalui surat keputusan bersama atau SKB dari 6 menteri atau kepala lembaga negara. Ngomong-ngomong, kenapa bisa dibubarin ya guys? Mari kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Pemuda Pancasila. Siapa yang tak kenal dengan Pemuda Pancasila? Belakangan ini, Pemuda Pancasila menjadi perbincangan hangat di media sosial disertai sentilan-sentilan nakal dari netizen. Pemuda Pancasila adalah organisasi paramiliter yang berdiri sejak 28 Oktober 1959. Tujuan dibentuknya Pemuda Pancasila yaitu untuk mengimbangi massa dari Partai Komunis Indonesia. Wah, pawangnya PKI nih. Asal kalian tahu, Pemuda Pancasila termasuk sebagai salah satu ormas terbesar di Indonesia loh. Pada tahun 2012, anggota Pemuda Pancasila hanya berjumlah 3 juta orang. Namun, jumlah anggota saat ini sudah mencapai 9 juta orang dan diperkirakan naik jadi 10 juta orang pada 2024 mendatang. Di sisi lain, ormas yang identik dengan loreng hitam oranye ini kerap memicu kontroversi. Banyak yang menilai kalau ormas Pemuda Pancasila adalah sarang preman. Bener nggak sih? Atau cuma hoaks doang? Yang pasti, Pemuda Pancasila memiliki anggota yang berasal dari kalangan pejabat. Bahkan, pengurus Pemuda Pancasila ada yang dari kalangan tokoh politik tanah air, serta juga dari menteri, seperti Bambang Susatyo, Cahyokumolo, hingga Ahmad Riza Patria. Wow, jadi nggak heran kalau anggotanya banyak ya. Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Wah, ini sih masih zaman penjajahan, tapi persatuannya keren ya sampai sekarang. Panjang umur untuk Muhammadiyah. Anggota Muhammadiyah per tahun 2019 lalu tercatat mencapai 60 juta orang. Angka tersebut kemungkinan akan bertambah di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Muhammadiyah aktif di bidang keagamaan, pendidikan, hingga politik. Bahkan beberapa anggota Muhammadiyah juga menjadi pengurus partai politik atau anggota dewan. Nahdlatul Ulama. Berbicara mengenai Nahdlatul Ulama, kita jadi teringat salah satu tokoh penting di Indonesia. Siapa beliau? Ya, benar, Presiden keempat Republik Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur. Nahdlatul Ulama atau NU menjadi ormas terbesar di Indonesia saat ini. Tidak hanya di Indonesia, NU juga mendunia dengan cabangnya di 137 negara. Wah, sudah go internasional nih guys.
Terbentuk pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya, NU berdiri atas respons masyarakat Islam Nusantara terhadap gerakan kebangkitan nasional pada tahun 1908. Per tahun 2019, NU memiliki anggota yang mencapai 91,2 juta orang. Wah, survei LSI beberapa waktu lalu mencatat bahwa populasi jumlah NU mencapai 35,5% dari total 249,9 juta penduduk Indonesia. Jadi, teman-teman bisa bayangin nih, bagaimana pengaruh ormas NU di Indonesia. Sama halnya dengan Muhammadiyah, NU memiliki sejumlah anggota dari berbagai latar belakang. NU aktif di bidang keagamaan, sosial, ekonomi, pendidikan, hingga politik. Nah, itu dia 4 ormas besar yang sering diliput oleh media. Kamu bagian dari yang mana? Komen di bawah ya.